Selamat santai. Ketemu lagi di Krimsus, salah satu berita di mana kebenaran tersembunyi akan terkuak. Berita kali ini, Krilisius akan kami bawa ke dalam dunia kejahatan yang misterius dan penuh intrik. Bersiaplah untuk merasakan detak jantung yang cepat saat kami membuka tirai di balik kisah-kisah yang tak terduga dan penuh kejutan. Jadi bersiaplah untuk terjerat dalam alur cerita kriminal yang penuh ketegangan dan misteri. Pastikan tetap berada di sini, di mana lagi kalau bukan di Krimsus. Kamis tanggal 15 Juni 2023 kejadian naas terjadi di Jalan Raya Bekasi dekat Tol Cakung, Jakarta Timur. Seorang pengendara motor Honda harus rela merenggang nyawa karena ditabrak oleh tetangganya sendiri. Kanit Laka Satlantas Jakarta Timur Ibnu Darwis membeberkan kronologi penabrakan di Cakung. Insiden itu awalnya bermula karena cekcok mulut akibat senggolan kendaraan di jalan. Pelaku OS berusia 26 tahun yang merupakan pegawai swasta, hendak mengantar ibunya bekerja. Sedangkan korban usia 34 tahun, yang sama-sama berdomisili di Harapan Indah Kota Bekasi hendak pergi mencari nafkah. Berdasarkan pengakuan pelaku OS, dirinya mengemudikan mobil dengan wajar dan tiba-tiba saat mendekati Polsek Cakung, terjadi sedikit insiden yaitu adanya serempetan dengan sepeda motor korban. Saat disenggol pelaku protes kepada korban namun karena saling tidak terima terjadilah cekcok di jalan. Setelahnya korban merusak kaca spion mobil pelaku dan korban lalu melarikan diri spontan saja. Pelaku yang kesal langsung mengejar korban, berniat ingin menghentikan motor. Rupanya pengendara motor atau korban justru malah tertabrak bemper depan sehingga korban kehilangan keseimbangan dan motornya terjatuh tepat di depan mobil pelaku yang sedang melaju kencang. Sampai akhirnya korban terlindas. Setelah menabrak korban, pelaku yang saat itu kalut dan kebingungan langsung tancap gas kemudian masuk tol arah Kelapa Gading. Pelaku sempat merasa bersalah hingga dimarahi ibunya di dalam mobil. Akhirnya pelaku memutuskan untuk menyerahkan diri. Tepatnya usai kejadian naas tersebut, pelaku kembali ke TKP naik motor untuk mengecek keadaan korban dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Cakung. Pelaku kooperatif untuk diamankan dan malamnya sudah di kantor polisi langsung dijemput dari rumahnya. Diketahui korban adalah merupakan seorang ayah tulang punggung keluarga yang memiliki 4 orang anak yang masih di bawah umur. Akibatnya pelaku terancam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Seringnya kerap terjadi kasus kekerasan di jalan raya. Bisa dijadikan pelajaran bagi para pengendara agar lebih berhati-hati dan lebih bersabar dalam berkendara. Sebaiknya pengendara tidak tersulut atau menyulut emosi saat berkendara di jalan raya. Berkelahi atau terlibat dalam tindakan kekerasan saat berlalu lintas memiliki dampak buruk yang signifikan. Beberapa riset telah dilakukan untuk memahami dampak negatif dari perilaku tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Cedera fisik berkelahi saat berlalu lintas meningkatkan risiko cedera fisik baik bagi pelaku maupun korban. Tindakan kekerasan seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan benda tumpul dapat menyebabkan luka serius, patah tulang, atau cedera kepala yang mengancam nyawa. 2. Gangguan psikologis terlibat dalam kekerasan saat berlalu lintas dapat menyebabkan gangguan psikologis pada individu yang terlibat. Rasa takut, cemas, dan trauma akibat kejadian tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang, serta memicu masalah seperti gangguan stres pasca trauma atau depresi. 3. Lingkungan yang tidak aman. Ketika terjadi pertikaian atau kekerasan di jalan raya, lingkungan sekitar menjadi tidak aman bagi pengendara lain yang tidak terlibat dalam insiden tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat gangguan konsentrasi dan keselamatan. 4. Konsekuensi hukum terlibat dalam tindakan kekerasan saat berlalu lintas dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius. Hukuman berbagai pelanggaran lalu lintas termasuk kekerasan fisik dapat meliputi denda, penahanan, atau hilangnya izin mengemudi. Selain itu, memiliki catatan kekerasan dalam sejarah mengemudi dapat mempengaruhi rekam jejak pribadi dan profesional seseorang. 5. Citra masyarakat yang buruk terlibat dalam kekerasan saat berlalu lintas juga dapat merusak citra dan reputasi seseorang di masyarakat. Tindakan tersebut dapat dilihat sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak aman, atau tidak terkendali yang dapat menghasilkan stigma sosial dan dapat mempengaruhi hubungan personal dan profesional. Penting untuk diingat bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus mempromosikan keselamatan, respek, dan kesopanan saat berlalu lintas untuk menciptakan lingkungan jalan yang aman dan harmonis.
Jika terlibat dalam situasi konflik saat berlalu lintas, disarankan untuk tetap tenang, menjaga komunikasi yang baik, dan mencari penyelesaian yang aman dan damai. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari konflik dengan pengendara lain saat berkendara. 1. Tetap tenang dan sabar. Salah satu kunci utama dalam menghindari konflik adalah tetap tenang dan sabar di jalan. Jika ada pengendara lain yang melakukan tindakan yang membuat Anda frustrasi, berusaha untuk tidak merespons secara emosional. Tetap fokus pada keselamatan Anda sendiri dan hindari terlibat dalam pertengkaran verbal atau perilaku agresif. 2. Hormati aturan lalu lintas. Mengikuti aturan lalu lintas dengan baik dapat membantu mengurangi konflik dengan pengendara lain. Jaga kecepatan yang sesuai dengan batas kecepatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan berikan prioritas kepada pengendara lain sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Gunakan sinyal dan komunikasi visual. Menggunakan sinyal lampu sein dan komunikasi visual seperti isyarat tangan dapat membantu mengkomunikasikan niat dan rencana Anda kepada pengendara lain. Hal ini dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan prediktabilitas, mengurangi kemungkinan konflik. 4. Hindari provokasi. Jika ada pengendara lain yang mengemudi dengan perilaku yang agresif atau provokatif, hindarilah untuk terlibat dalam konfrontasi langsung. Jangan merespons atau menantang mereka secara verbal atau dengan gerakan yang menantang. Fokuslah pada mengemudi dengan aman dan menjaga jarak yang aman dari pengendara tersebut. 5. Jaga jarak aman. Menjaga jarak aman antara kendaraan Anda dan kendaraan di sekitar dapat memberikan lebih banyak waktu untuk bereaksi dan menghindari situasi yang berpotensi konflik. Ini juga membantu mengurangi tekanan dan stres saat berkendara. 6. Hindari bersaing. Jangan tergoda untuk bersaing atau berlomba dengan pengendara lain di jalan. Ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan memicu konflik. Tetaplah fokus pada perjalanan Anda sendiri dan keselamatan pribadi. 7. Berempati dan menghargai hak-hak dan kebutuhan pengendara lain dapat menciptakan lingkungan jalan yang lebih harmonis. Berusaha untuk memahami bahwa setiap orang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda saat berkendara. Berikan penghargaan dan hormati pengendara lain bahkan jika mereka membuat kesalahan. Ingatlah bahwa keselamatan adalah prioritas utama saat berkendara. Menghindari konflik dengan pengendara lain bukan hanya penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional Anda, tetapi juga untuk memastikan keselamatan Anda sendiri dan pengguna jalan lainnya. Demikian ulasan berita dari Krimsus kali ini. Semoga Anda tidak kehilangan nyali saat terperangkap dalam kisah-kisah yang gelap dan berbahaya ini. Krimsus hadir untuk memberikan informasi seputar kriminal dan mengulas lebih dalam dengan sudut pandang yang berbeda. Sampai jumpa di sisi gelap.